Selamat pagi suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman yang terkasih. Gereja Katolik menetapkan tanggal 27 Januari dalam penanggalan liturgi sebagai hari peringatan Santa Angela Merici. Beliau bukanlah tokoh yang asing, terutama bagi kita, Sanurian, dan semua orang yang pernah mengenyam pendidikan Ursulin. Santa Angela Merici adalah sosok yang menghadirkan karya pendidikan Ursulin, termasuk juga kita di Santa Ursula BSD. Hari ini, kita akan kembali mengenangnya bersama, menimba spiritualitas hidupnya, dan meneladan cara hidupnya agar menjadi semangat bagi kita dalam menghadirkan Tuhan melalui peran kita masing-masing. Saya Kirana Dan Patrick mengajak teman-teman semua untuk mengenang kembali riwayat dan perjuangan Santa Angela Merici, serta belajar spiritualitas hidup dari beliau. Selamat menyaksikan. Angela Merici lahir pada tanggal 21 Maret 1474 di Desenzano, sebuah kota kecil di Italia Utara di tepi Danau Garda. Ayahnya, Giovanni Merici, adalah seorang bangsawan Brescia, dan ibunya, Caterina de Bianchi, berasal dari Salo. Sejak kecil, Angela dibesarkan dengan ajaran agama Katolik. Keluarga ini kemudian berpindah ke La Grece, sebuah daerah di pinggiran kota tempat ketiga putra dan dua putrinya bertumbuh dewasa dalam suasana alam pedesaan. Mereka bermain dan bekerja dalam rutinitas alam perkebunan. Angela dan saudara-saudaranya menerima pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya yang saleh. Pada tahun 1491, ketika Angela berumur 16 tahun, kakak perempuannya meninggal secara mendadak. Dan tak lama setelah itu, kedua orang tuanya pun meninggal dunia. Setelah meninggalnya sang kakak dan kedua orang tua, ia dan adiknya kemudian tinggal bersama pamannya di kota Salo. Keluarga Biancoso termasuk keluarga bangsawan menengah dan dikenal sebagai orang kaya di kota Salo. Corak kehidupan keluarga ini berbeda dengan keluarga Angela. Di Salo, Angela belajar bergaul dengan berbagai kalangan, pejabat, kaum terpelajar, juga orang miskin dan sederhana. Ia lebih sering menghabiskan waktunya untuk berdoa, berpuasa, dan bermati raga. Salo memperkaya hidup rohani Angela. Ia mulai berkenalan dengan para biarawan Ordo Ketiga Fransiskan untuk mengikuti Yesus dengan lebih dekat. Ordo Ketiga Fransiskan adalah para pengikut Santo Fransiskus Assisi yang anggotanya terdiri atas kaum awam. Karena merasa terpanggil, Angela masuk Ordo Ketiga Fransiskan agar boleh lebih sering menerima komuni kudus. Tugas pertamanya sebagai anggota Fransiskan adalah menghibur Caterina Patengola di Brescia yang baru saja kehilangan suami dan anak-anaknya dalam perang. Tugas dari Ordo Fransiskan untuk mendampingi Caterina Patengola ternyata menjadi cara Allah menunjukkan jalan panggilannya pada Angela. Brescia yang pada saat itu dalam kondisi hancur karena perang menjadi arena pelayanan Angela pada Allah yang ia jumpai dalam sosok mereka yang menderita di sana. Kehadiran Angela selama beberapa tahun di Brescia sungguh menghibur, mendukung, dan menguatkan. Di Brescia, Angela membentuk sebuah kompani yang merupakan persekutuan bersama para perempuan yang menjalani hidup bakti pada Tuhan. Kompani yang berdiri pada tanggal 25 November 1535 ini diberi nama Kompani Santa Ursula. Pada awalnya, terdapat 28 orang perempuan yang bergabung, berikrar hidup demi Tuhan dan sesama, menyediakan diri untuk melayani dengan merawat orang sakit, menghibur yang berduka, serta mengajar. Sebelum wafatnya, Angela menerima sakramen-sakramen terakhirnya dengan penuh semangat. Dengan penuh sukacita, ia berkata, "Ke dalam tanganmu, kuserahkan rohku." Jenazahnya disemayamkan mengenakan pakaian berwarna coklat, tanda sebagai anggota Ordo Ketiga Fransiskan. Tangannya memegang tongkat peziarah yang digunakannya di Tanah Suci. Dan sampai dengan saat ini, jenazahnya diistirahatkan di altar kapel gereja Santa Afra di Brescia. Nah teman-teman, kata-kata Santa Angela, nasihat, dan warisan-warisannya ini ternyata masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini loh.
Spiritualitasnya masih tetap dapat kita teladani dan hidupi dalam hidup kita sehari-hari sesuai dengan peran kita masing-masing. Situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia selama 2 tahun terakhir menuntut banyak perubahan hidup. Perubahan cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, cara belajar, cara berelasi, tidak bisa dihindari. Semua orang harus mampu beradaptasi dengan situasi new normal. Angela Merici pernah mengatakan dalam kata-kata warisannya, jika karena perubahan zaman dan keadaan perlu untuk membuat peraturan baru atau untuk merubah sesuatu, lakukanlah hal itu dengan kebijaksanaan setelah mendengar nasihat yang baik. Kata warisan Santa Angela ini sangat tepat dengan situasi yang kita alami dan hadapi saat ini. Zaman telah berubah dan kita juga harus berani berubah. Sebagai peserta didik di sekolah Santa Ursula BSD, kita semua belajar dan menempa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, cerdas, dan melayani. Santa Angela menjadi teladan kita dalam hal ini. Ia menggunakan seluruh dirinya untuk menjawab tantangan yang tersedia di hadapannya, melakukan tindakan nyata untuk mengurai persoalan yang ia jumpai di depan mata. Dituntun oleh kasih Allah, dengan cerdas ia menemukan cara yang baru dan tidak biasa di zamannya, demi melayani sesama yang membutuhkan. Terutama dalam PJJ yang dilaksanakan selama 2 tahun belakang ini, kita semua tentunya pernah mengalami banyak hal baru. Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran secara online, melalui Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meeting, dan lain-lain. Kita bersama juga berjuang supaya proses pembelajaran yang berjalan menarik dan menyenangkan, tetapi tetap memberikan pengalaman dan pengetahuan baru. Teman-teman, semua perubahan yang terjadi tidak akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita jika kita hanya berdiam diri, menyesali perubahan yang harus terjadi. Santa Angela Merici berpesan, bertindaklah, majulah, percayalah, berusahalah, yakinlah, berserulah kepadanya dengan segenap hati Anda. Berani move on dengan tetap menyertakan Tuhan dalam seluruh gerak langkah hidup kita. Tak kalah penting dalam perubahan ini, kita juga bergerak bersama dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Santa Angela dalam Regula bab 4, bahwa karena kita senantiasa membutuhkan pertolongan ilahi, maka kita pun harus senantiasa berdoa dalam jiwa dan hati. Seperti yang tertulis, Oportet semper orare, yang berarti kita harus selalu berdoa. Mari kita berani berubah, bergerak maju, bersama semangat Santa Angela Merici. Tuhan memberkati.